Iman kepada Khodo dan Khodar, ketika dua orang lain menentukan hasil usahamu. Dua orang di suatu kampung yang sama, satu berdoa agar hujan segera turun, untuk sawahnya yang sudah kering, satu lagi memohon panas, agar hasil panen yang dijemur cepat kering. Hal yang terjadi selanjutnya adalah langit mendung, tapi tak juga hujan. Lalu, doa siapa yang Tuhan kabulkan, atau siapa di antara orang itu yang sedang diuji? Disinilah pentingnya kita memahami dengan benar hakikat dari takdir itu sendiri. Takdir bukan bekerja untuk personal tapi komunal, yaitu sistem semesta yang Tuhan rancang untuk berjalan serentak atau bersama, namun secara harmoni. Kesalahan memahami takdir sering bermula dari penggabungan dua istilah yang sejatinya berbeda, Khodo dan Khodar. Ketika keduanya diringkas menjadi satu kata, takdir, dan makna aslinya dipersempit menjadi nasib, maka manusia mulai terjebak antara dua kutub. Apakah hidup ini sudah ditetapkan mutlak oleh Tuhan, atau ditentukan oleh usaha kita sendiri? Pemahaman seperti ini layaknya orang membeli televisi, lalu kesulitan memahami antara mana petunjuk untuk merawat televisi, seperti tegangan listrik, penempatan yang aman, dan mana petunjuk pengoperasian fitur televisi, seperti cara tuning channel, memindahkan saluran, merubah volume, dan lain-lain, di mana kedua petunjuk itu dikemas dalam satu paket berbahasa asing, buku petunjuk. Untuk memahami bagaimana mekanisme takdir bekerja, maka kita harus memahami tiga unsur Khodo dan Khodar yang saling terkait, yaitu 1. Adab atau etika penggunaan kehendak, yang bersifat ruhaniyah, 2. Batas penggunaan kehendak, yang bersifat jasadiyah, dan 3. Pemilahan, mana kehendak pribadi, dan mana kehendak yang sudah ditetapkan Tuhan. 1. Adab atau etika menggunakan kehendak secara ruhaniyah. Manusia dibekali kehendak untuk meminta sebebas-bebasnya kepada Tuhan. Namun, dengan beradat atau kesadaran diri, kita menyebutnya dengan istilah doa, tapi kehendak itu bukan alat pemaksa terhadap Tuhan. Orang yang tidak berputus asa, istiqomah, dalam meminta, lalu pasrah, menerima apapun pemberian, dan terlebih bersyukur atas apapun yang datang, itulah adab menggunakan kehendak ruhani. Tuhan tidak anti permintaan, bahkan mengapresiasi manusia yang sering meminta, tapi sistem semesta tidak hanya bergerak untuk satu individu. Ketika permintaan kita bertabrakan dengan kepentingan manusia atau makhluk lain, Tuhan menjadi hakim yang menyeimbangkan seluruh permintaan, bukan pelayan kehendak satu orang. Karena takdir bukan soal siapa yang paling keras meminta, tapi tentang adab dalam meminta. Karena takdir bukan soal apa yang kita minta, tapi bagaimana kita memahami secara utuh mekanismenya. Dan saat kita istiqomah, lalu pasrah, lalu tetap bersyukur, Tuhan justru membuka pintu-pintu yang ada di luar nalar. Inilah wilayah Khodo, yaitu ketika Tuhan merubah kenormalan, hukum alam atau Khodar, bekerja, karena Tuhan mengapresiasi adab hambanya, atau bahkan, karena Tuhan menginginkan hal itu terjadi, meskipun tanpa disebabkan oleh adab kita. 2. Batas menggunakan kehendak jasadiyah, yang harus benar-benar difahami oleh manusia sebelum melangkah adalah perbedaan antara bisa dilakukan dan boleh dilakukan. Manusia diberi ruang dengan rentang yang luas untuk memilih, namun bukan tanpa pagar dan rambu peringatan. Hukum alam atau Khodarullah menjadi batas logis bagi kebebasan kehendak jasadiyah. Hendak sembuh saat sakit, pilih tidak berobat, bisa, namun hukum alam tidak membolehkan, karena telah menetapkan batasan berupa kematian, setelah sebelumnya rambu peringatan memerintahkan berobat. Hendak melompat setinggi gedung, bisa, namun hukum alam tidak membolehkan, karena telah menetapkan batasan bahwa lompatan manusia adalah setinggi badan, setelah sebelumnya rambu logikanya menyatakan tidak mungkin. Hendak membayangkan bentuk utuh zat Tuhan, bisa, namun hukum alam tidak membolehkan, karena pasti itu salah, setelah sebelumnya rambu nalurinya menyatakan awas sesat. Dan lain-lain contoh batasan yang Tuhan tetapkan melalui hukum alam dan batasan ruang bagi makhluknya bergerak. Karena rentang antara baik dan buruk yang bisa dipilih manusia terlalu luas, dan hukum alam tidak serta-merta membatasi secara otomatis, maka diperlukan sebuah petunjuk yang menyaring banyaknya pilihan itu, agar lebih mengerucut pada pilihan demi kebaikan manusia itu sendiri, karena rahmat Tuhan tidak menghendaki manusia jatuh dalam keburukan. Inilah sebab agama diturunkan, untuk menunjukkan batas baik yang seharusnya dipilih, meski manusia juga bisa, secara sah dan sadar, memilih yang buruk. Maka, mengatakan miskin karena sudah takdir, dengan pasrah buta dan kemalasan, bukan sikap beriman,
melainkan bentuk pengingkaran terhadap otomatisasi sistem hukum alam, atau qadarullah. Karena, rizki yang disediakan untuk tiap manusia jauh melebihi ekspektasi manusia, bagi yang keras berusaha, dan terlebih, sikap itu adalah memfitnah Allah, dengan menimpakan kesalahannya kepada Allah. Namun juga sebaliknya, merasa bahwa semua hasil adalah murni karena manusia atau usaha kita sendiri, berdasarkan hukum alam atau qadar, maka, kita berarti menafikan, menafikan, bahwa Tuhan mampu membuat hukum alam menjadi tidak normal, untuk menjaga stabilisasi semesta, dengan mengapresiasi tahajud istri kita, doa anak kita, restu ibu kita, atau bahkan seorang soleh yang keberadaannya tidak jauh dari kita. Ketika hukum alam berkata, bencana pasti terjadi di daerah kita, tapi di daerah kita ada orang soleh yang diperhatikan Allah, maka disitulah khodo bekerja membatalkan kerja khodar. Bukan karena kita istimewa, tapi karena kita menumpang pada keberkahan orang lain, yang bahkan mungkin tak kita kenal, sebab takdir memang dirancang untuk kemaslahatan yang lebih luas daripada sekedar untuk memanjakan kehendak satu orang. 3. Siapa berkehendak apa? Pertanyaan seperti, kenapa saya lahir begini, di suku ini? Atau, jika manusia diberikan kebebasan berkehendak menentukan jalan hidupnya sendiri, apakah artinya Tuhan juga sebenarnya berspekulasi tentang apa yang akan terjadi, mengingat manusia adalah makhluk dinamis? Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fase awal penciptaan, adalah pertanyaan yang membawa kita pada rasionalisasi, mengapa harus iman kepada hari akhir. Perihal ini berada dalam pembahasan lain, iman kepada hari akhir. Manusia diberi kehendak, bebas menggunakannya semampunya, mau lurus, melenceng, atau kembali lagi, semua jalan bisa diambil, karena itulah wilayah qadar, hukum sebab akibat yang berlaku universal. Tapi kehendak manusia tetap dibatasi, oleh tubuh yang lelah, usia yang habis, dan alam yang tak bisa dinegosiasi. Ini bukan larangan, tapi pagar. Agama datang memberi arah, memberi alarm sebelum jatuh, tapi alarm bukan rem, karena manusia tetap bisa menabraknya. Maka tak usah merasa seolah tak ada lagi ruang gerak, atau jangan pula jumawa bila sampai di tujuan, karena bisa jadi, sebagian hasilmu adalah berkah dari doa orang yang tak kau kenal, atau restu yang mengalir diam-diam dari langit. Dan di atas semua usaha, Tuhan menyisipkan hasil lewat celah yang tak terlihat. Inilah khodo, putusan mutlak yang tak bisa dilobi. Kita bisa menanam, tapi tak bisa menjamin panen, bisa merancang, tapi tak bisa memastikan. Di ruang antara harapan dan kenyataan, kehendak Tuhan bekerja, senyap, tapi menentukan. Pada akhirnya, takdir bukanlah perangkat eksklusif yang dirancang hanya untuk satu individu. Takdir adalah sistem besar yang melibatkan seluruh makhluk, hukum alam, bahkan kehendak-kehendak yang saling berlawanan. Dan, jika kita memahami konsep takdir secara utuh dan menyadari posisi kita dalam sistem ini, maka kita akan menyadari hal penting, yaitu, jangan kita terjebak dalam fatalistik, dua pemikiran ekstrim berkenaan dengan kehendak bebas makhluk, akibat memahami ajaran secara sepotong-sepotong. Semoga menambah pustaka Anda sebagai bahan renungan di waktu luang. Tafsir kontemporer, Indoneservasi.